Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali kita boleh berkumpul bersama-sama pada hari ini Kamis 9 Juli 2020. Kita mau bersama-sama beribadah persekutuan doa malam. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh kita ambil saat teduh sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita saat teduh. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menghampiri hadirat Tuhan dengan rasa syukur kita. Kita bawa pujian kita, persembahan kita melalui lagu bahwa Yesuslah kekuatan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita nyatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk melewati hari lepas hari di dunia ini. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia. Mari kita ulangi lagu ini. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan, ku yakini pertolongan-Mu tak terlambat bagiku. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita sembah Dia, Kau Allahku, sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
sekali lagi, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami ketika kami melewati hari-hari kami Tuhan. Khususnya di saat ini Tuhan, di mana kegelisahan hati kami, ketakutan hati kami itu, kecemasan. Di saat kondisi seperti ini Tuhan, kami butuh kekuatan daripada-Mu ya Allah. Syukur kepada Tuhan, Engkau setia dengan kasih-Mu menyertai kami Tuhan. Meski sering kami Tuhan, kami lupa, dan seringkali kami juga melanggar perintah-Mu Tuhan, mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang dengan kasih setia-Mu Tuhan senantiasa mengingatkan kami kembali supaya kami hidup di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa-Mu, untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami supaya iman kami terus dibangun Tuhan. Khususnya melalui persekutuan doa malam pada hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan Tuhan untuk memuji kemuliaan nama-Mu, untuk mendengarkan sabda firman-Mu, untuk berdoa syafaat bagi orang-orang sekitar kami Tuhan, dan juga bagi negara kami. Bapa di dalam surga Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa kami dalam tangan Roh-Mu yang kudus itu menyertai kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan, yang menghibur dan juga yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melewati hari-hari ini tentunya butuh kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang telah dipilih Tuhan, yang telah menikmati anugerah Tuhan dengan keselamatan yang diberikan kepada kita, mari kita semua, kita memilih jalan kebenaran untuk berjalan dalam firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk boleh menyanyikan lagu ini, Jalan Hidup Orang Benar dengan sukacita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh firman Tuhan. Itulah kekuatan kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualan yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kita ulang lagu ini dengan semangat. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan
yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Apabila dia jatuh, apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali dan membangunkan dia kembali. Amin. Jemaat kasih Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Sebentar kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita. Dan untuk poin-poin pertama, kita mau doakan untuk kondisi negara dan bangsa kita pada saat ini, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kita doakan untuk kinerja pemerintah pusat dan kerjasama dengan pemerintah daerah di masa transisi PSBB ini untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kita doakan kinerja mereka. Kita juga doakan untuk kesadaran masyarakat untuk menjaga kehidupan mereka dan juga mentaati pelaturan PSBB yang ada supaya virus ini boleh semakin menurun dan pada akhirnya kita boleh kembali hidup dalam kebiasaan yang baru nanti. Mari kita berdoa, kita serahkan dalam tangan Tuhan untuk doa pokok ini. Kemudian yang kedua, kita juga doakan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia yang masih menyelenggarakan kebaktian secara online, live streaming, maupun yang akan menyelenggarakan kebaktian adaptasi kebiasaan baru. Mari kita doakan untuk persiapan mereka dan juga dalam mematuhi protokol kesehatan yang ada nantinya dalam mengikuti ibadah adaptasi kebiasaan baru nanti. Kita boleh minta kekuatan dari Tuhan melalui doa ini. Mari kita berdoa. Yang ketiga, kita juga membawa dalam doa kita semua untuk jemaat kita GMI Genesaret. Kita doakan untuk jemaat kita di usia indah, untuk kesehatan mereka. Kemudian kita juga doakan untuk pergumulan mereka yang dalam pekerjaan mereka, usaha mereka di jemaat umum kita, dan juga untuk Pak Sutri, kesehatan mereka, untuk jemaat yang sedang hamil, Tere, kita doakan untuk Dani sebagai suaminya, biar Tuhan melindungi menyertai masa kehamilan Tere. Kemudian kita juga doakan untuk pergumulan rumah tangga jemaat kita, biar Tuhan senantiasa memberkati dan tetap mengandalkan dan berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk jemaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga Tuhan, inilah pokok-pokok doa yang sudah kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang kami panjatkan ini Tuhan, pergumulan sampai saat ini yang mungkin belum kami dapat jawabannya Tuhan.
Biar Roh Kudus-Mu menyertai kami, kuatkan kami Tuhan untuk tetap berpengharapan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Perlisakan hati kami, telinga seorang murid Tuhan, yang bukan hanya mendengarkan, tapi juga mau melakukan firman-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang penuh kasih dan bahagia, pada malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang keempat ayat 1-6 dan ayat ke-9, dan saya akan baca buat kita semua. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tema kita pada malam hari ini yaitu berbicara soal antara orang benar dan persoalan hidup. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak mengalami satu keadaan di mana susah tidur? Ya, kita menjadi sulit tidur di malam hari. Nah, susah tidur ini sering dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, susah tidur ini bisa jadi karena ada persoalan hidup yang sedang dihadapi. Nah, persoalan-persoalan hidup tentunya banyak. Misalnya mungkin usahanya belum bisa berjalan dengan lancar, terus kepikir terus gimana Tuhan supaya lancar usahaku. Atau juga mungkin ada utang-utang yang belum terbayar, Tuhan bagaimana ya supaya saya bisa membayar utang-utang saya. Atau juga mungkin ada tagihan-tagihan yang belum dilunaskan atau belum terbayarkan. Nah, sehingga hal-hal yang seperti ini membuat seseorang itu susah tidur, karena dia memikirkannya sampai ke pembaringannya di tempat tidur. Nah, akibatnya ketika dia dalam memikirkan hal ini, maka bisa jadi dia menjadi cepat capek, pegal-pegal, kemudian dia akhirnya jadi kepikiran terus. Aduh Tuhan, kapan ini ya, kok panjang banget. Nah, akibatnya dia jadi cepat capek, badannya pegal-pegal, karena memikirkan persoalan-persoalan itu ketika dia berada di pembaringan. Bahkan itu bisa jadi kepikiran yang begitu panjang di dalam hidupnya, atau di saat-saat dia mengalami persoalan hidup itu yang membuat dia susah tidur. Nah, Bapak Ibu, kondisi yang seperti ini itu akhirnya orang bisa mencari jalan keluarnya. Jadi perlu dong, kok nggak bisa tidur gitu, dengan kepikiran-pikiran yang sudah saya jelaskan tadi di atas itu, akhirnya orang mencari jalan keluar yang dia bisa lakukan. Nah, ekstrimnya jalan keluar yang diambil itu atau yang ditempuh itu, ya biasa orang minum obat tidur. Bahkan ada yang sampai
minum obat tidurnya itu dosisnya setiap hari ditambahkan, semakin ditambahkan, akhirnya bisa terjadi overdosis dan bahkan ada yang meninggal karena banyakkan minum obat tidur. Ada juga dengan kondisi ini yang yang kita sering ada berita-berita di TV dan sebagainya, di media sosial, orang itu lari ke narkoba atau minum sabu-sabu, ganja, ekstasi dan sebagainya. Jadi pelariannya ke sana karena susah tidur, banyak pikiran, banyak masalah-masalah, persoalan-persoalan hidup yang sepertinya tidak ada jalan keluar yang dia hadapi. Nah, sehingga akhirnya orang mengambil jalan seperti itu. Minum obat tidur atau mungkin ya tadi terlibat dalam dunia narkotika. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang kita lihat ini, ternyata Raja Daud ini juga mengalami yang sama atau memiliki persoalan hidup yang sama, yaitu dia menjadi susah tidur. Nah, kita sudah membaca tadi di dalam Mazmur ini bagaimana Daud itu bergumul, Raja Daud itu bergumul, dia menjadi susah tidur. Apa kira-kira yang membuat Raja Daud itu sulit tidur? Atau persoalan hidup apa yang sedang dia alami sebagai seorang raja sehingga dia ada pada titik di mana dia sulit tidur? Dalam ayat 2 dari Mazmur pasal 4 ini dikatakan begini, Bapak Ibu. Di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanialah aku dan dengarkanlah doaku. Jadi kita lihat di sini bahwa Daud itu sedang mengalami satu kesesakan dalam hidupnya sehingga dia sulit tidur. Nah, sesak apakah yang dia alami? Apakah sesak napas? Mungkin apakah dia kena corona? Tentunya tidak, Bapak Ibu, karena kan pada saat itu lagi tidak ada virus corona saat Daud memimpin sebagai raja. Lantas apa yang membuat Daud itu sulit tidur? Nah, kalau kita baca di bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa ayat yang ketiga, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Nah, ternyata apa yang Daud alami di sini adalah dia mengalami satu keadaan menjadi sesak karena dia ditipu atau dibohongin. Dia dibohongin akan kehidupannya. Nah, dia bohongin dalam hal apa? Nah, kalau kita membaca bagian-bagian firman Tuhan di Mazmur itu tidak ditulis. Tapi kalau kita lihat di dalam cerita daripada Raja Daud ini, ternyata dia mengalami beberapa kebohongan atau beberapa penipuan dari orang-orang dekatnya. Yang pertama misalnya, dia mengalami penipuan atau kebohongan dari anaknya sendiri yang bernama Amnon. Nah, ini bisa kita lihat atau baca di 2 Samuel pasal 13. Bagaimana Amnon itu menipu papanya Daud. Yaitu dia menipu demi cintanya kepada Tamar. Dan dia katakan pada, "Pak, tolong dong Tamar suruh ke sini karena kan biar saya bisa makan." Jadi dia pura-pura sakit ini si Amnon ini. Terus papanya, "Oh ya udah, panggil aja," gitu kan. Panggillah Tamar. Nah, ketika Tamar dipanggil, maka disitulah dia melakukan kejahatan kepada Tamar. Jadi papanya dia tipu, dia pura-pura sakit, ternyata dia tidak sakit demi dia mendapat bertemu dengan cintanya ini, yaitu si Tamar. Daud ketika tahu itu, betapa sesaknya hatinya karena anak kesayangannya itu melakukan kejahatan kepada Tamar. Kemudian dia juga pernah ditipu oleh anaknya yang lain, yaitu yang bernama Absalom. Absalom, anak dari Daud ini, juga menipu Daud, membohongi Daud. Jadi dia bilang begini, "Pah, saya mau bikin acara deh," katanya. "Dan nanti acara ini saya mau ngundang Papa, Raja Daud, dan juga anak-anak raja.
di dalam pesta saya ini. Terus kemudian papanya bilang, saya nggak usah pergi. Tapi kemudian Absalom begini, oke deh kalau papa nggak pergi, tapi Amnon izinkan dong untuk ikut di pesta saya ini. Terus papanya ikutin. Ternyata dari pesta ini Absalom punya rencana jahat, yaitu dia ingin membunuh Amnon karena sudah memperkosa adiknya itu yang bernama Tamar. Begitu Daud dengar, sesak hatinya karena anaknya itu menipunya. Bahkan kalau kita melihat di 2 Samuel 15, Daud pun pernah ketipu lagi oleh anaknya Absalom ini ketika Absalom merebut tahta kerajaan Daud itu dari papanya. Dan kemudian Absalom menjadi raja dan Daud melarikan diri. Satu lagi, apa yang Daud alami? Ketipuan, kebohongan apa yang Daud alami? Yaitu ketika dia mengalami ketipuan dari Yoab, seorang panglima perang. Ya, menipu juga Daud. Nah, dari sini kita belajar bahwa persoalan-persoalan hidup yang dialami oleh Daud ini itu membuat dia susah tidur. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat 5 dikatakan begini, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi dia sudah ada di pembaringan, memikirkan apa yang terjadi pada hidupnya, dengan anak-anaknya, dengan panglima perangnya. Itu dia sebenarnya emosi. Tapi dia katakan, saya berdiam diri saja. Nah, di saat adanya persoalan-persoalan hidup seperti ini, Bapak Ibu, ya, orang bisa susah tidur, Daud pun mengalaminya hal seperti ini. Tapi bagaimana Daud bisa keluar dari kondisi ini, dari kondisi susah tidur ini? Ini yang perlu kita tahu. Bagaimana Daud bisa keluar dari masalah dia susah tidur ini? Raja Daud tidak berlama-lama dalam kesusahan tidurnya ini. Dia punya solusi untuk menghadapi persoalan hidup yang sedang dia alami sampai dia bawa ke tempat tidur. Nah, di sini kita melihat bahwa Daud, kalau kita baca dalam sini, dia mengatakan begini. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah, kita melihat di sini bahwa ketika Daud menghadapi persoalan hidupnya itu, ketika dia dibohongi, dan ketika dia memikirkannya itu dengan sesak jiwanya, sesak hatinya, yaitu dia melihat kepada Allah. Allah sebagai kebenaran dan Allah sebagai sumber kebenaran itu. Itu yang Daud lakukan. Dia tidak melihat pada persoalan yang sedang dia hadapi, tapi dia melihat kepada Allah. Allah yang membenarkannya. Allah yang menjadi sumber kebenaran. Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Nah, hal ini sejalan dengan yang Yesus katakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, karena itu ketika Daud menghadapi persoalan hidup itu, dia bawa sampai ke tempat tidur dan kemudian dia melihat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kebenaran itu dan Tuhanlah sumber kebenaran itu. Apa saja yang menjadi sumber kebenaran yang datang dari Allah? Tentunya hal-hal yang baik, ya. Yang kemudian hal-hal yang kebenaran itu hal yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu kebenaran. Sekali lagi di sini betapa pentingnya baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 di sana kita lihat bagaimana Daud itu adalah orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang belajar dari firman Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 119. Juga tentunya apa yang menjadi sumber-sumber kebenaran itu adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu ketika Daud mengalami persoalan hidup, dia tidak langsung memakai cara-caranya sebagai seorang raja atau memikirkan
Bagaimana caranya supaya saya dapat mengantisipasi keluar dari masalah ini? Tidak. Tapi kita baca di sini bahwa dia itu bergumul. Dia mencari kehendak Tuhan. Itulah sumber kebenaran. Nah, dengan tema kita pada saat ini, antara kebenaran dan persoalan hidup, kira-kira ada apa di antara persoalan hidup dan kebenaran? Kebenaran dan persoalan hidup. Nah, di antara ini, itu ada apa? Jadi Bapak Ibu, di antara kebenaran dan persoalan hidup itu ada apa sebenarnya? Nah, yang pertama kita melihat di sini bahwa di antara kebenaran dan persoalan hidup ada pertolongan yang datang dari Tuhan. Dia memberikan kelegaan kepada Daud, pada kita juga. Dia menjawab doa kita. Karena dia itu adalah sumber pertolongan dan sumber kebenaran itu sendiri. Yang kedua, di antara kebenaran dan persoalan hidup yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan itu harus ada kerendahan hati dari kita untuk datang berseru kepada Tuhan. Untuk datang berteriak kepadanya. Melalui kita berteriak itulah bahwa kita itu mengandalkan Tuhan. Bukan pada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, di antara kebenaran dan persoalan hidup itu ada satu sikap untuk berserah penuh kepada Tuhan. Di mana kita mengungkapkan isi hati kita. Di mana kita mengungkapkan keadaan kita. Apa yang kita sedang alami. Persoalan hidup apa yang kita sedang derita. Nah, yang keempat, di antara kebenaran dan persoalan hidup itu ada sikap yang memandang kepada Tuhan, yang melihat pada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain. Dan terakhir, di antara kebenaran dan persoalan hidup yang kita hadapi, tentu di antara itu ada kita sendiri yang sedang menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dan kita melihat pada kebenaran itu sendiri. Jadi ada saya sebagai pribadi yang sedang menghadapi persoalan hidup, tapi juga ada kebenaran yang kita sudah ketahui, yang datangnya dan sumbernya dari Tuhan. Nah, hal-hal inilah Bapak Ibu yang membuat Daud akhirnya itu bisa lega. Dia bisa tidur dengan tentram. Dia bisa lega tidurnya. Dia katakan, akhirnya aku itu bisa membaringkan diriku di tempat tidur. Karena apa? 5 hal tadi. Meskipun kita tahu bahwa apa yang dia alami itu belum tentu langsung selesai. Tapi dia meyakini hal itu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita selalu menghadapi persoalan hidup ini bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi andalkanlah kebenaran yang sudah kita miliki itu. Dan biarlah melalui juga apa yang sudah kita dengar pada saat ini menolong kita untuk selalu dan senantiasa berseru kepada Tuhan, rendah hati kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Dengan kita berseru kepada Tuhan sebagai sumber kebenaran itu, atau sumber kelegaan itu, sumber ketentraman itu, maka itu berarti kita bergumul mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri dalam menghadapi persoalan hidup. Dan dengan rendah hati, kita datang berserah kepada Tuhan. Kita datang berdiam diri kepada Tuhan. Itu berarti kita memberikan kesempatan kepada Allah untuk berbicara kepada kita. Apa kehendaknya? Apa langkah selanjutnya untuk saya lakukan dalam menghadapi persoalan hidup ini? Dan dengan demikian, kalau kita berserah pada Tuhan, itu berarti kita meletakkan semua persoalan-persoalan hidup itu kepadanya. Dan bukan kepada pundak kita, tapi kepada Tuhan yang sanggup menolong kita, Bapak Ibu. Dan tentunya mari kita juga berfokus pada Tuhan, memandang kepada Tuhan, bukan pada persoalan, tapi pada Kristus. Pandanglah Kristus. Kita bersyukur padanya, kita berterima kasih kepadanya, bahkan kita mengangkat tangan kepadanya. Dan kita tentunya percaya padanya bahwa Dia yang memberikan kita jalan keluar.
Dia juga yang akan memberikan kita ketentraman. Dan akhirnya malam itu kita bisa lewati dengan, kata Daud, yaitu dengan berbaring dengan tentram di atas tempat tidur. Kiranya Tuhan menolong kita semua Bapak Ibu dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Ingat, di antara kebenaran dan persoalan hidup, di antara ini ya, ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan tentunya ada kita sendiri yang mau rela hati datang padanya, berserah penuh padanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang senantiasa menantikan kami setiap waktu untuk menghampirimu. Kami sering menghadapi persoalan-persoalan hidup seperti Daud, dari orang-orang terdekatnya, orang-orang kepercayaannya yang kemudian menipu dirinya. Kami pun juga bisa menghadapi hal-hal yang sama dalam hidup ini. Tapi biarlah ketika kami menghadapinya dan kami memikirkannya sampai ke tempat tidur kami, biarlah kami mengangkat jiwa kami kepada Tuhan, roh kami kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan memimpin dan menolong kita untuk bisa tentram, bisa damai, bisa sejahtera, dan bisa percaya pada Tuhan hari demi hari. Kami menutup doa malam ini dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.